Hai hai hai, welcome back to my another video. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke page aku. Ini adalah video yang bertemakan ngobrolin apa aja untuk buat aku lebih produktif dan buat aku untuk mengurangi scrolling TikTok. Ya, so seperti pada umumnya kita akan ngobrolin apa aja dan kali ini akan mengobroli suatu hal yang dekat dengan aku dan aku baru sadar itu beberapa hari yang lalu. It's kind of interesting karena mungkin menurut kalian ini juga familiar dan mungkin kita kadang nggak sadar kalau misalnya ini suatu hal yang lumayan bisa kita pikirkan kembali. Oke, anyway, judul untuk video kali ini adalah temennya teman kamu gak harus berteman dengan kamu. Kamu gak harus punya connection yang lebih kepada temannya teman kamu, which is berteman. Kadang, jujur untuk diri sendiri ya, aku ngerasa kalau misalnya temennya aku punya teman, I kinda like have a responsibility untuk berteman juga dengan temannya teman aku. Karena ya dia temennya teman aku, sesimpel itu gitu kan. Cuman aku baru sadar kalau ternyata itu bukan sebuah keharusan, bukan sebuah tanggung jawab yang harus kita ambil, dan gak apa-apa juga untuk cuman sampai di tahap kenal dan gak harus menjadi berteman seperti kita berteman dengan teman kita. Karena ini baru aku sadarin seperti aku bilang beberapa hari yang lalu, aku kumpul sama temennya teman aku, which is randomly. Teman aku bilang, habis aku ketemu kalian, teman aku ngajak untuk kita hangout. Dan sebagai anak yang oke, I'm fine with that. Aku tidak terlalu masalah untuk bertemu dengan orang baru selama ada benang merahnya, connectionnya, which is temennya aku. Dan ketika kami bertemu, pertama ya I'm fine. Cuman dalam beberapa waktu kami ngobrol, I think like, okay, circle ini nggak match sama aku. Mereka mungkin match, but nggak buat aku. Karena waktu itu teman aku ada dua, yang berteman dengan teman aku beberapa ini hanya satu orang. Jadi aku punya teman aku nih yang satu lagi yang sama-sama nggak kenal sama temennya teman aku. Dan ketika kami ketemu temennya aku itu match sama mereka, sama orang baru itu. Sedangkan aku, I'm gonna like, okay, aku harus berpikir ulang mengapa aku ada di posisi ini. Aku nggak totally langsung pulang ke rumah dan bilang sama teman aku pesan Gojek dan aku akan ninggalin kalian, enggak gitu. Aku tetap bersama dengan mereka sampai kami pulang. Tapi ketika sampai rumah, aku menyadari, aku sangat-sangat sadar kalau misalnya, okay, kayaknya aku nggak bisa berteman sama circle-nya teman aku. Karena the energy itu nggak match, aku sangat capek banget, aku sangat lelah sekali bertemu dengan mereka dan obrolan kami nggak satu dan mereka juga kelihatan tidak nyaman dengan aku dan aku juga merasa kayak aku kinda like weird karena aku nggak tahu aku harus ngomong apa. Ya mungkin bisa diusahakan tapi ya it's same, energinya akan terkuras sangat banyak dan I feel like uncomfortable at the moment. Dan teman-teman aku happy-happy aja dan aku ya sangat senang karena mereka happy gitu kan. And yeah, finally aku sadar kalau misalnya ya nggak harus berteman sama temannya aku. Dan itu bukan cuma sekali dua kali aku ketemu sama orang baru yang which is dari temennya teman aku. Ada beberapa kali juga, mulai dari yang cowok sama yang cewek. Ya kebanyakan itu sebenarnya value. Aku punya valueku sendiri, mereka punya value-nya sendiri, dan itu kadang tidak match. Misalnya menurut aku value tentang A ini penting, tapi menurut mereka it's normal. Itu nggak sepenting itu bisa aja untuk ditoleransi. Nah, menurut aku tidak.
banyak banget sih value-value yang menurut aku kalau kita mau berteman sama mereka aku harus merelakan beberapa value karena cuman aku yang pro dengan value itu mereka tidak. Nah, sometimes hal itu yang buat aku capek banget dan cukup melelahkan gitu. Cuman buat kalian yang ngerasa kalau misalnya kalian sangat suka orang baru, kalian sangat open untuk apa ya, untuk accepted semua tentang mereka, aku nggak apa-apa banget. Cuman di sini posisinya aku cuma mau bilang untuk setiap orang yang punya apa ya, rasa guilty yang sama kayak aku kalau misalnya aku tidak match sama mereka berarti kita salah. I think it's not. Sometimes memang gak semua orang itu diciptakan untuk bisa punya hubungan pertemanan. Mungkin kita hanya bisa sebatas kenal doang. Mungkin kalau ketemu sekali-sekali it's okay. Tapi untuk mempunyai koneksi lebih daripada itu kayaknya agak sulit ya. Karena memang sangat berbeda gitu kan. Misalnya kalian adalah anak yang tidurnya jam 10, jam 11 malam, tapi ketika ketemu sama circle teman kalian yang mungkin pulangnya jam 2, jam 3 subuh, kalau sekali sebulan mungkin masih bisa kita handle, masih bisa kita toleransi. Cuman kalau misalnya akhirnya menjadi berteman, punya waktu reguler untuk ketemu, dan kalian dengan kalian punya schedule, akhirnya kalian berubah terus menerus, itu pasti lama kelamaan kalian tidak nyaman, kalian capek, apalagi kalau obrolannya nggak nyambung, cara pandangnya terhadap sesuatu berbeda banget. Kalau beda dikit mungkin masih fine ya, tapi kalau beda banget yang sampai kayak aku gak bisa setuju sama ini gitu, itu pasti akan selek. Mungkin akan ada perdebatan pada akhirnya, mungkin akan ada saling kekeh sama opini masing-masing sampai akhirnya membuat teman-teman lain tidak nyaman gitu. Atau mungkin kalau misalnya dilihat dari teman aku ya ada juga yang ngerasa dia nggak bisa fit karena temennya itu ngerokok, temen-temennya itu mungkin lebih sering hangout di luar atau di atas jam 12 malam, hangout di cafe, hangout di mall, di tempat-tempat fancy yang mungkin beda sama teman aku yang value-nya lebih kepada intimate, kita ke rumah aja, ke rumah kamu, ke kos aku. Ya, semua orang punya standar masing-masing dalam berteman dan nggak semua temennya teman kamu itu harus jadi temannya kamu. Karena ya kita manusia yang punya standar masing-masing, kita punya value masing-masing, karakter kita beda. Yang bisa kita terima adalah mentoleransi mereka sampai di batas toleransinya kita. Tapi kalau misalnya ternyata itu merenggut kebahagiaan dan energi kita secara terus-menerus, I think kita perlu realize kalau ya we don't match. That's it. Kita nggak cocok, kita nggak bisa berteman, kita cuma sampai dikenal satu sama lain dan ya tidak apa-apa juga. Dan I think it's normal. Itu normal karena kalian sendiri juga tahu kalau misalnya ya setiap umat manusia itu punya kekurangan, punya kelebihan, punya pola pikir yang berbeda-beda dan gak mesti juga kita harus selalu punya pemikiran yang satu sama teman kita. Which is itu gak apa-apa banget. Karena aku belajar kalau misalnya mungkin kalau ketemu sama mereka lagi, kalau teman aku ngajak, aku mungkin cuma bisa hadir 1 atau 2 jam. Setelah itu aku harus pulang karena aku tidak ingin menghabiskan malam aku terlalu banyak karena energi aku akan habis, besok aku ada acara atau something like that. Cuman jangan sampai jadi rasis teman-teman, jangan sampai karena kalian merasa nggak cocok kalian jadi judgmental. Kalau misalnya nggak cocok jangan jadi menghakimi, jangan menggosip yang sampai di tahap pencemaran nama baik. Jangan sampai gitu juga. Kalau misalnya ternyata value kalian nggak sama, yaudah toleransi dan berarti ya nggak cocok gitu, jangan diterusin berteman dengan mereka. Cuman ya jangan sampai tiba-tiba ada yang ngerasa kalau misalnya ya nggak value sama, soalnya dia tuh gini-gini, masa sih dia tuh gini-gini dia harusnya kan gini-gini ya simple, kalian jangan beda pola pikir dan pola pandang dan karakter kalian berbeda. So it's okay, bukan berarti dia salah dan kamu benar, bukan berarti kamu benar dan akhirnya kamu ngerasa bahwa kamu punya kapasitas untuk ngejudging teman kamu, nggak juga gitu. Tapi
ya kamu harus berada di fase kita berbeda dan ya udah aku nggak bisa untuk lanjut berteman sama kamu karena itu terlalu melelahkan buat aku. That's it. Oke, that's it yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Walaupun belibet dan mungkin terlihat terburu-buru dan tatanan bahasanya jelek banget, I'm so sorry guys. I still learning in here and aku harap kita bisa terus belajar. Oke. Oke, kalau kalian punya pendapat lain, kalian boleh tulis di kolom komentar dan see you in the next video. Bye-bye.